Ya, pemirsa, pemerintah telah menetapkan defisit anggaran pendapatan belanja negara tahun 2023 di level 2,85% dari produk domestik bruto, setara dengan 598,2 triliun rupiah. Namun demikian, banyak pihak mempertanyakan daya tahan APBN dalam menghadapi tantangan global dan domestik di tahun depan. Pemerintah telah menetapkan defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2023 di level 2,85% dari produk domestik bruto atau PDB atau setara 598,2 triliun rupiah. Pemerintah pun akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi COVID-19 dan penguatan dari sisi supply untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan fiskal tahun 2023. Sebab tahun depan merupakan titik awal anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di sisi lain, pemerintah tentu akan berusaha untuk menyeimbangkan secara harmonis antara kebutuhan untuk konsolidasi fiskal agar APBN menjadi sehat kembali dengan kebutuhan yang tetap meminta adanya dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ketantangan APBN tahun 2023 masih fokus terhadap ketidakpastian global yang cenderung berasal dari harga-harga yang meningkat terutama karena disrupsi dari sisi supply. Sehingga ada potensi terjadinya krisis pangan dan energi serta krisis utang di berbagai negara. Sementara itu, lembaga pemeringkat S&P optimistis pemerintah Indonesia mampu membawa defisit APBN kembali ke bawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023. Keyakinan ini seiring dengan penerimaan Indonesia yang masih moncer tahun 2022 meski pengeluaran juga masih tinggi terkait dengan subsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, kita langsung saja membahas tema kita, menguji daya tahan defisit APBN 2023 di bawah 3%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didines Damanhuri, beliau adalah ekonom senior Indef. Selamat pagi Prof Didin. Selamat pagi, Ya, salam salam sehat. ya salam sehat juga Prof. Terima kasih atas waktunya. Kita akan review terlebih dahulu nih Prof sebelum membahas terkait dengan APBN di tahun depan. Bagaimana sih penggunaan dari anggaran pemerintah di sepanjang tahun ini? Apakah memang sudah sesuai dengan target dan mengingat tahun ini batasan akhir juga nih defisit APBN bisa di atas 3%, Prof. Ya, kalau lihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang impresif 5,44%, jadi relatif targetnya tercapai, begitu ya. Artinya walaupun inflasi agak tinggi sejak 2015 yaitu 4,94%, tapi itu adalah memang nggak bisa terelakkan karena perang kan bersifat eksternal Oke. yang nggak bisa kita kontrol. Dan itu import inflation masuk ya, sehingga agak tinggi jadinya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu di mana pemerintah mencatat pendapatan negara itu 1.317,2 triliun pada semester 1 tahun ini atau tumbuh sekitar 48,5%. Nah, Anda melihat bagaimana ini suatu capaian yang menarik dicermati tidak dari sisi penerimaan karena kan kita terus berupaya menekan defisit dari sisi belanja negara. Ya, jadi capaian pendapatan negara sebagai dampak dari menurunnya secara signifikan COVID, memang rasio pajak menjadi meningkat ya, Oke. terhadap PDB sudah mendekati 9% sekarang kan, dan pendapatan non pajak pun juga meningkat. Jadi artinya bahwa penerimaan negara ini dengan mulai ramainya kembali perekonomian dengan baik UMKM maupun korporasi besar, artinya juga kegiatan perekonomian punya transportasi, hiburan, pariwisata dan lain sebagainya ini sangat mendukung bahwa memang pertumbuhan ekonomi ini positif ya, sehingga cukup impresif dicatat Oke. oleh BPS. Di skala dunia Hmm. banyak yang terkena pertumbuhan rendah, bahkan terancam stagflasi kan. Yes, betul, Prof. Jadi pertumbuhan rendah,
malah negatif, plus Hmm. juga pengangguran tinggi dan sehingga ini adalah kombinasi yang disebut sebagai stagflasi. Baik, ini dia. Di sebagian negara berkembang lain, negara Ya. maju, Kalau potensi dari sisi penerimaan negara, begitu menurut Prof. Didin, kan kemarin kita juga diuntungkan dengan adanya kondisi kenaikan harga komoditas ya di pasar ya. internasional begitu. Apakah ini bisa menjadi suatu pijakan berikutnya oleh pemerintah? Apakah masih ada nih windfall yang bisa diharapkan dari sektor komoditas? Ya, sejauh yang bisa kita amati, dinamika harga komoditas ini kan relatif ini masih akan bisa dinikmati sepanjang sampai akhir 2022 ini kan. Oke. Nah, cuman masalahnya keputusan pemerintah menaikkan harga migas ini kan dilematis ya, dilematis. Oke. Karena perkiraan saya ini dengan inflasi yang sudah berjalan sekarang ini proyeksinya bisa mendekati 2022 year to year itu ke arah 8 atau 9%. Wow. Jadi ini yang agak berat ya Oke. bagi masyarakat yang berpendapatan tetap menengah ke bawah. Jadi ini terpukul kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 secara sampai akhir tahun. Betul. Karena juga kegiatan misalnya yang sudah diumumkan oleh PHRI itu para wisata dengan hotel-hotelnya itu akan diproyeksikan dalam waktu dekat sudah menurun sekitar 5%. Sampai akhir tahun saya kira bisa sampai 10% dan 15% ya penurunan dari keterhunian. Oke, okupansinya ya. Hotel. Oke. Salah satu ya yang padahal pariwisata waktu pertumbuhan inflasi kemarin itu menyumbang salah satu terbesar ya terhadap bangkitan ekonomi dengan pertumbuhan yang impresif itu. Betul. Baik, nah dengan kondisi saat ini tantangan apa saja yang mungkin harus dimitigasi kalau misalnya pemerintah ingin membuat pijakan yang kuat tahun ini, Prof, di bawah 3% tahun depan? Jadi begini, ini tentu saja berat ya kalau saran saya. Oke. Tapi saya harus sampaikan, pertama bahwa menurut perhitungan saya udah tulis juga tuh di media bahwa alokasi untuk BLT dan bansos sekitar 24 triliun itu menurut saya masih kurang. Oke. Perlu ditambah. Karena ini kuncinya nanti untuk mengendalikan inflasi dan membangkitkan daya beli adalah salah satu bantalannya yaitu bantuan sosial dan BLT ini. Samping beberapa program lain, PKH dan lain-lain. Itu satu. Kalau saran saya setidak-tidaknya dinaikkan 50% ya dari 24 triliun ini. Satu itu. Keduanya supaya tidak makin inflatuar, itu asumsinya kalau tadi 8-9% inflasi tahun ini itu proyeksi tinggi memang. Itu karena asumsi saya kalau pemerintah bersikeras mempertahankan target alokasi untuk IKN dan proyek-proyek besar infrastruktur. Oh ya, proyek strategis nasionalnya ya Pak ya? Ya, Oke. kalau hemat saya ini agak ditunda dulu, ditunda sampai akhir tahun. Sekarang fokus dulu menaikkan bantuan sosial dan perlindungan sosial itu, dan kemudian saya malah menambahkan untuk melanjutkan adanya alokasi untuk stimulus UMKM. Karena yang paling cepat sekali memberikan jadi booster ya untuk mendorong aktivitas ekonomi. Untuk aktivitas ekonomi masif, jumlah orangnya banyak yang akan berkonsumsi karena itu kan misalnya kuliner, kemudian minuman dan lain-lain yang terkait itu bisa merupakan booster dan membuat lebih cepatnya pulih akibat dari kenaikan harga minyak. Oke, itu yang saya sarankan. Baik. Nah,
Tapi tentu saja berat buat pemerintah, tapi siapa tahu bisa dipertimbangkan. Yes, ada 3 poin begitu yang rekomendasinya. Ya, Alokasi BLT dan Bansos yang dari 25 triliun itu sebaiknya dinaikkan 50% lagi begitu ya, untuk bisa menjadi buffer lagi untuk kondisi dari kenaikan harga dan inflasi yang semakin tinggi. Tadi Anda katakan peluangnya bisa 8 sampai dengan 9% di akhir tahun 2022 ini. Anggaran untuk PSN sebaiknya ditunda begitu ya, karena fokus untuk pemberian dana BLT dan juga bansos. Kemudian tadi ada stimulus UMKM yang memang selama ini menjadi penopang ya Prof ya, ya. ekonomi nasional kita begitu. Nah, lantas seberapa kuat Anda melihat daya tahan APBN kita begitu di tahun 2023 dengan defisit yang semakin kecil karena sesuai dengan Ya, undang-undang tadi. betul. Kalau seandainya saran saya bisa dipertimbangkan ya dengan menaikkan 50% bantalan sosial tadi dan ada stimulus kembali pada UMKM, maka inflasi pun bisa katakanlah bisa sekitar 7%, 8% gitu. Oke, oke. Satu. Dan pertumbuhan ekonomi yang tadinya saya perkirakan kalau existing program yang seperti IKN tetap dijalankan itu pertumbuhan bisa di bawah 4%. Nah, pertumbuhan pun bisa katakanlah masih 5%-an lah begitu. Hmm, Artinya lebih rendah dari 5,4, tapi tidak sampai ke 4%. baik, baik. Antara 4-5% pertumbuhan pun. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa dipertimbangkan, maka defisit 3% anggaran 2022-2023 yang sekitar 2,82% ya, Oke. sekitar 598,2 triliun itu itu bisa tercapai. Tapi Oke. kalau tidak, itu menurut saya bisa jebol tuh, bisa di atas 3%. Oh, iya, iya, iya. Defisitnya. Hmm, Kalau dipaksakan semua, artinya tuh program strategis nasional yang menurut baik, baik. saya itu kan time lag ya. Iya, Jadi oke. tidak cepat mendorong pertumbuhan ekonomi dan Hmm, inflator karena uang dikeluarkan tetapi tidak menimbulkan cepat terhadap produktivitas. baik, Prof. Kita tahu Inflator. pemerintah sendiri sudah memetakan begitu, di mana Kementerian Keuangan menyebutkan saat ini dunia tengah dihantui oleh 3 area, krisis pangan, kemudian Ya. energi dan utang. Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro berdasarkan RAPBN tahun 2023 saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3% secara tahunan, inflasinya 3,3%, nilai tukar rupiah 14.750 dolar Amerika. Kemudian tingkat suku bunga untuk suku Sun kita di 10 tahun tenornya 7,9%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia 90 dolar Amerika per barrel, meskipun sudah ada revisi jadi 95. Lifting minyak mentah 660 ribu barrel per hari dan lifting gasnya 1050 ribu barrel setara minyak per hari. Dan selanjutnya dari sisi pendapatan negara, ini kita lihat penerimaan pajaknya 2016,9 triliun, kemudian PNPB atau penerimaan negara bukan pajak 426,3 triliun, adapun hibah 409,4 miliar rupiah, sehingga target secara keseluruhan 2.443,6 triliun rupiah. Nah, lantas bagaimana dengan belanjanya? Untuk belanja negara berdasarkan RAPBN tahun depan itu pemerintah pusat 2.230 triliun, kemudian pemerintah daerah 811,7 triliun, sehingga proyeksi untuk belanja negara tahun depan 3.041,7 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin Damanhuri, ekonom senior Indef. Baik, Prof, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, asumsi dasar makro kita di tahun depan begitu, dengan tantangan yang masih dihadapi. Tadi Ibu Sri Mulyani menyatakan ini 3 area, krisis pangan, energi, dan utang. Bagaimana Anda Ya. bisa analisisnya ini, Prof? Silakan. Ya, ya jelas.
ya, krisis pangan ya, dengan inflasi kemarin saja di atas 10% itu sangat tinggi. Oke. Sampai Gubernur Bank Indonesia mengatakan ini terlalu tinggi sebenarnya. Energi juga sama pasti gitu, inflasi karena energi. Lagi yang dinaikkan adalah memang pertalite dan solar ya. Baik. Bahkan ke Pertamax juga gitu. Yes. Jadi jelas itu akan menciptakan inflasi dari dua sisi itu. Yang makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar itu dipertahankan dan itu juga proyek infrastruktur lain dipertahankan, maka menurut saya inflasi bisa mencapai antara 8-9%. Sehingga kalau demikian, karena bagaimanapun pemerintah juga harus siap dengan kondisi eksternal yang sangat tidak menentu, maka artinya memang akan menciptakan utang baru, di mana utang pemerintah yang sudah dicapai sekarang ini udah di atas 3.000 triliun ya, di atas 7.000 triliun maksud saya. Iya, betul. Ya, 7.000 triliun dan utang BUMN dengan swasta 3.000-an. Yes. Belum utang dalam negeri yang di atas 1.000 juga. Jadi sudah sangat tinggi memang. Jadi dan itu konsekuensinya adalah cicilan pokok itu sudah mencapai hitungan saya kemarin sekitar 500 sekian, hampir 600, dengan bunganya sekitar 200, sudah hampir 900. Itu bebannya besar sekali akibat utang yang menumpuk itu tadi. Jadi ya ini kerja keras dan berat ya buat pemerintah menghadapi tantangan tadi, krisis pangan, energi, dan penumpukan utang. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada, tadi dari sisi penerimaan negara sendiri, bagaimana? Ini cukup target yang optimis atau tidak? Ataupun paling tidak ada sektor-sektor lain yang bisa dioptimalkan sebagai penerimaan negara, Prof? Ya, ini kita bicara momentum masyarakat bergairah kembali dalam perekonomian ya, pariwisata, kemudian transportasi, kemudian perhotelan, pariwisata, kemudian juga UMKM, korporasi, industri manufaktur, dan lain-lain, apalagi yang digital ya. Oke. Nah, kalau seandainya bisa memainkan sebuah policy mix antara fiskal dan moneter yang menarik, ini bisa mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi ini walaupun terpukul oleh harga minyak. Ini menurut saya kalau bisa memainkannya, apalagi bantuan sosial juga diperbesar, maka itu bisa target penerimaan negara dari pajak pun itu bisa saja tercapai, masuk yang bukan pajak, karena itu yang bukan pajak baik itu karena kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan dan lain sebagainya, itu menurut saya tidak mustahil itu bisa dicapai. Oke. asal bauran fiskal dan moneternya tetap bisa membantu masyarakat untuk bangkit secara ekonomi. Gitu loh. Itu dia. Nah, lantas apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak quick yielding terhadap dorongan produktivitas dan kesempatan kerja seperti proyek IKN ditunda, itu akan lebih menolong lagi. Menurut saya. Baik, ini menarik kalau kita cermati lembaga internasional, lembaga pemeringkat S&P begitu optimistis ini Prof, bahwa Indonesia di tahun depan bisa menggapai defisit di bawah 3% karena dari sisi penerimaan nih yang menjadi sorotan. Tapi Anda melihatnya apakah benar-benar penerimaan negara juga bisa terus ditingkatkan sehingga defisitnya semakin mengecil, baik dari tadi sisi perpajakan kah atau mungkinkah dari sektor lain juga yang menarik untuk dicermati begitu?
Pertama, memang agak over optimistic karena memang biasanya lembaga pemeringkat itu melihat dari kondisi existing ya. Karena kemarin terjadi pertumbuhan impresif 5,4%, maka biasanya terpengaruh oleh kondisi psikologis yang optimistik tadi. Oke. Mereka kurang menghitung dampak yang terlalu tinggi dari kenaikan minyak ini. BBM. BBM ini, Oke. BBM ini, bahan bakar minyak ini, Ya, ya. apa namanya BBM. Nah, satu itu, keduanya kondisi psikologis masyarakat yang sedang masih dirundung oleh COVID, di mana kemudian dipukul lagi oleh kenaikan BBM. Ini bisa juga menimbulkan bahwa kondisi yang tidak kondusif ya terhadap pencapaian pendapatan negara. Nah, tetapi kalau saja ya itu kembali ya, kalau saja pemerintah tadi syaratnya adalah bisa menciptakan bauran fiskal itu antara lain misalnya tentang bantalan sosial ya, bantuan sosial, kemudian BLT, kemudian PHK dan lain sebagainya itu terus bahkan ditambah gitu, plus juga moneter yang perbankan juga membantu tingkat bunga yang relatif tetap menarik bagi usaha, itu satu. Keduanya karena windfall ini juga masih ada harapan ini untuk memperolehnya, hanya jangan sampai itu dipergunakan untuk proyek yang tidak cepat memberikan dampak langsung ya terhadap aktivitas. Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu masalahnya, saya kira. Baik, Prof. Kan maaf ya, godaan ini memang besar karena memang kemungkinan kan Pak Jokowi ini akhir dari pemerintahannya. Jadi memang ada dorongan yang sangat kuat ingin ada legacy agar ibu kota itu kelihatan terwujud. Nah, ini godaan besar memang. Tapi kalau mengingat terhadap kepentingan rakyat banyak, ya apa salahnya untuk ditunda dulu gitu. Oke. Nah, lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan daya tahan APBN kita di bawah 3% tahun depan ini, Prof? Ada peluang jebol kembali atau pemerintah seperti yang tadi kita bilang, ini pijakan tahun yang cukup kuat, begitu cukup solid untuk tahun depan? Ya, tadi prerequisite-nya, prasyaratnya adalah bahwa windfall itu memang benar-benar tetap artinya ekspor net kita itu tetap besar ya dari komoditas. Keduanya juga bauran kebijakan fiskal dan moneter itu tetap memberikan rangsangan terhadap kegiatan ekonomi yang produktif, terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik. Keberanian menunda proyek-proyek infrastruktur yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi ditunda dulu. Dan yang keempat adalah ya ini non ekonomi, artinya tidak reaktif terhadap karena di dalam demokrasi itu biasa, misalnya soal Sambo ya, hacker itu jangan oversensitif ya, itu biasa saja di Amerika saja itu terjadi. Jadi supaya masyarakat itu tetap berpikir positif untuk optimis terhadap kegiatan perekonomian ya, pemulihan ekonomi itu. Baik, itu dia. Berarti kita tetap fokus saja untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita tetap positif begitu ya, Prof ya. Baik, Profesor, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan juga sharing yang Anda sampaikan untuk pemirsa IDX. Tentu menjadi insight baru nih terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan juga bagaimana dengan daya tahan dari APBN di tahun 2023 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Prof Didin. Salam sehat. Terima kasih, sama-sama, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.